Pemirsa, upaya pencarian korban kapal tenggelam KM Ladang Pertiwi II terus dilakukan. Hari ini Gubernur Sulawesi Selatan bersama dengan Pangkoops AU2 dan Kakansar Sulsel melakukan pemantauan via udara menggunakan heli Super Puma milik Angkatan Udara. Pencarian dilakukan melalui pantauan udara dengan menggunakan heli H3211 Super Puma di sekitar lokasi kecelakaan kapal Ladang Pertiwi 02 perairan Selat Makassar. Pesawat heli H3211 Super Puma dengan 5 orang kru dari internal TNI AU berangkat dari Lanut Hasanuddin pada pukul 08.15 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian pencarian di bawah 10.000 kaki. Pesawat menyisir perairan yang diduga merupakan lokasi korban hilang. Sementara itu cuaca terpantau cerah sehingga memudahkan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Sebelumnya dikabarkan bahwa KM Ladang Pertiwi II yang berlayar dari pelabuhan Pautere hendak menuju ke sejumlah pulau, diantaranya Pulau Mantawan, Pulau Masalima, Pulau Salirian, dan Pulau Pamalikan tenggelam pada Jumat siang. Hingga saat ini sebanyak 17 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 26 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Sebelumnya pemirsa, kapal motor Ladang Pertiwi II berpenumpang 43 orang tenggelam setelah terombang-ambing di tengah laut Selat Makassar. 17 penumpang berhasil diselamatkan sementara 26 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR diberangkatkan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju titik tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi II berpenumpang 43 orang sekitar 108 mil laut dari Makassar. Tim SAR mencari KM Ladang Pertiwi II yang kehabisan bahan bakar saat melaut dari Makassar menuju Kecamatan Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Yang melaporkan ini adalah dari beberapa Tango Bravo atau takbut yang melewati kapal tenggelam tersebut. Sehingga kapal ini dinyatakan tenggelam karena memang tenggelam diakibatkan oleh karena informasi dari kru yang selamat itu BBM-nya habis dan terhempas dengan gombak dan tenggelam. Sementara itu 10 penumpang KM Ladang Pertiwi II berhasil diselamatkan oleh kapal TB Max 05 dan kapal TB Cipta 2002 di perairan Selat Makassar. 10 penumpang yang berhasil selamat dibawa ke Puskesmas San Robone untuk mendapatkan perawatan medis. Selain mengalami luka ringan pada kaki dan tangan, 10 korban juga mengalami trauma pasca insiden tenggelamnya kapal KM Ladang Pertiwi II yang mereka tumpangi. Sedangkan 7 penumpang lainnya sudah diselamatkan oleh kapal TB Sabang dari arah Morowali ke Banjarmasin dan kini berada di Pelabuhan Banjarmasin. Hingga saat ini sebanyak 17 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 26 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Makassar dan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan dan Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses pencarian terhadap 26 penumpang kapal motor Ladang Pertiwi II yang tenggelam, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Syamsul Ma'arif yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Syamsul Ma'arif, bagaimana perkembangan proses pencarian hingga siang hari ini? Ya, Rizky dan pemirsa, hari ini adalah hari kedua proses pencarian penumpang yang saat ini masih terus dicari. Info awalnya ada sekitar 42 korban atau penumpang yang berada di atas kapal yang dikabarkan tenggelam. Kemudian hari ini ternyata dari pantauan kami data terus bertambah menjadi 54. Tadi kami sempat mengkonfirmasi adanya perbedaan data yang kami lihat, namun petugas dari tim SAR lokasi kami mengabarkan saat ini di posko SAR yang baru saja hari ini didirikan. Mereka mengatakan bahwa penambahan data-data ini adalah adanya data-data tambahan dari BPBD Kabupaten Pangkep yang merupakan daerah asal dari para penumpang, kemudian tambahnya lagi dari takbut yang sempat mengamankan 7 orang penumpang yang berhasil diselamatkan. Dan hari ini kami
posko SAR yang berada di Pelabuhan Potere Makassar. Di sini sudah ada posko SAR yang didirikan, kemudian ada posko antemortem dari DVI yang juga didirikan pada hari ini. Untuk mengetahui seperti apa perkembangan dari proses pencarian hari ini, saat ini sudah bersama dengan kami, Kepala Kantor SAR Sulawesi Selatan, dengan Bapak Junaidi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, tadi saya melihat Bapak melakukan pemantauan via udara. Hasilnya seperti apa, Pak? Iya, baik. Di pemantauan udara ini tentunya kami bersama Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, Pangko Ops 2, kemudian dari Polda dan dari Polair, semuanya kami, dan dari Kodam juga ada. Kami berkolaborasi untuk melihat, memantau di dalam kegiatan pencarian udara, di mana kita libatkan satu Super Puma dari Angkatan Udara untuk heli dan membantu dalam pencarian. Di mana yang kita lihat di situ adalah cuma alut yang melakukan operasi SAR. Ya, termasuk TNI Angkatan Laut ada 4, kemudian 1 KAL, kemudian dari Basarnas ada Kamajaya dan 2 RIP, kemudian ada dari Polair juga, dibantu dengan masyarakat Pangkep. Saya lihat ada 10 longboat yang diaksikan di situ untuk melakukan kegiatan operasi SAR. Namun untuk pemantauan ini kami tidak melihat tanda-tanda adanya kapal tenggelam, tetapi dengan adanya sinergitas dengan banyaknya alut yang kita libatkan, semoga sore ini kita bisa mendapatkan ada tanda-tanda untuk penemuan korban di 25 orang ini. Pak, hari ini radius pencarian tuh sampai berapa luas sih, Pak? Ya, baik, untuk hari ini radius pencarian kami laksanakan 15 nautical mile keliling daripada lokasi kejadian ini. Karena dengan tambahnya alut berarti perluasan untuk operasi SAR itu lebih bagus lagi, dan apalagi hari ini kendalanya tidak ada terhadap cuaca. Cuaca bagus ya, kalem untuk hari ini sampai besok jam 08.00 sesuai dengan instruksi daripada BMKG. Jadi kita aman dalam pencarian setelah 1-2 hari ini. Semoga sampai sore hingga malam hari kita dapat temukan beberapa korban dari ke-25 orang ini. Pak, sebenarnya jarak antara lokasi tenggelamnya kapal dengan poskonya berapa jauh sih, Pak, jarak tempuhnya? Jarak tempuh dari posko sekarang kita ya, itu 125 nautical mile dari posisi titik tenggelamnya daripada ladang Pertiwi 02 ini. Baik, terima kasih Pak Kansar atas informasinya. Ya, Rizky, tadi sedikit perkembangan bagaimana proses pencarian pada hari ini, dan tentunya proses pencarian masih akan terus dilakukan. Dan tadi disampaikan ada KRI juga, ada 4 KRI yang dikerahkan, termasuk dengan kapal dari KPLP yang ikut melakukan pencarian dibantu dengan nelayan. Itu Rizky yang dapat kami kabarkan dari Makassar. Kita kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Syamsul Ma'arif melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita harapkan pencarian hari ini berlangsung lancar dan membuahkan hasil.